Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru 4 orang ya yang hadir. Tak masalah, langsung saja kita mulai. Sebab mungkin pada kesempatan ini saya cuma bisa memberikan perkuliahan 1 jam karena pukul 10 nanti saya ada keperluan penting pula ya. Jadi kita manfaatkan waktu yang 1 jam ini. Nah, sebagaimana yang sudah minggu kemarin kita pelajari, itu tentang analyze force. Nah, kemudian juga kita akan lanjutkan perkuliahan kita. Jadi pada hari ini kita akan lanjutkan dengan lanjutan kemarin. Saya ulangi sedikit, di mana kita sudah memperoleh generalized force atau gaya sebagai fungsi koordinat umum ya. Generalized force atau gaya sebagai fungsi koordinat umum. Kemarin ini dirumuskan sebagai QK sama dengan Fx del X per tambah dengan Fy del Y Fz. Nah, ini adalah gaya sebagai fungsi koordinat umum, yaitu QK dalam hal ini. Jadi ini kemarin untuk sistem partikel atau single partikel. Jadi ini saya buat untuk single partikel. Kalau dia untuk multi partikel, kemarin kita sudah buat QK itu sama dengan otomatis jumlah atau sigma dari I sama dengan 1 sampai N jumlah partikelnya. Nah, ini tinggal kita buat Fx-nya sebagai fungsi I del Xi per del QK ditambah Fyi del Yi per del QK ditambah dengan Fzi del Zi dibagi dengan del QK. Jadi di sini I ini adalah jumlah partikel. Sekarang apa yang akan kita lihat pagi ini? Yang pertama kita lihat dulu untuk sistem yang konservatif ya. Sistem konservatif. Nah, kalau kita bicara masalah sistem konservatif atau lebih spesifik lagi, misalkan gaya yang konservatif, misalnya konservatif. Nah, gaya yang konservatif ini sebetulnya maksudnya apa? Konservatif itu sendiri, kalau kita ingat konservatif ini sendiri kan definisinya suatu gaya
yang mengakibatkan usaha yang asalnya itu apabila berlaku seperti itu kita sebut sebagai konservatif. Artinya usaha yang dikerjakan oleh sebuah gaya yang bukan sebagai fungsi dari. Nah, sehingga kalau dia tidak sebagai fungsi dari lintasan, kita tahu lintasan posisi itu identik dengan kecepatannya, identik dengan kecepatan, di mana apabila kita punya koordinat x, y, z, maka kita akan memperoleh atau dapat kita nyatakan sebagai kecepatan x dot, y dot, dan z dot. Nah, sedangkan tadi kan konservatif tidak sebagai fungsi lintasan, sehingga di sini kita dapat mengekspresikan gaya sebagai fungsi potensial. Nah, itu untuk gaya konservatif. Artinya gaya dengan fungsi potensial, V sebagai fungsi X. Nah, lagi-lagi X, Y berbeda. Nah, lintasan dengan koordinat berbeda. Dapat kita tulis Pak, putus-putus suaranya, Pak. maaf sebelumnya suaranya hilang ya. Ini kayaknya jaringannya kurang bagus pula. Saya tutup semuanya dulu. Oke, baik. Saya lanjutkan. Jadi potensial, fungsi potensial sebagai fungsi X, Y, dan Z. Sehingga dari sini, dari konsep gaya konservatif, kita kan punya potensial itu V itu biasanya ada dx ya, atau kita bisa juga menulis dv sama dengan negatif f dx ya. Nah, sehingga dari sini kita dapat menulis fungsi potensial ini yang kita representasikan dalam bentuk potensial, gaya konservatif yang kita tulis dalam bentuk fungsi potensial. Ingat, gaya dapat kita tulis untuk respect terhadap sumbu X, fx, ini bisa kita tulis sebagai fungsi negatif del V per del X ya, per del X. Nah, ini saya buat del karena dia parsial, karena kita anggap sekarang koordinatnya ada 3 dimensi ya, X, Y, Z, sehingga integralnya saya buat parsial. Lalu kenapa parsial? Karena kita respect terhadap satu koordinat saja, yaitu dx ya. Jadi kapan kita menggunakan d, kapan menggunakan del, ini sering hilang. Suara saya bisa didengar? Oh, ini baru Pak. Tadi agak-agak hilang gitu. Oke, ini keluar masuk Zoom saya, Zoom yang di handphone saya ini keluar masuk, sebab saya screen-nya menggunakan komputer dan suara dan videonya ini menggunakan ini ya, handphone. Baik, nanti kalau suaranya hilang tolong dimasukkan ke chatting, ini sudah bagus, sudah dikasih tahu. Nanti tolong dimasukkan ke chat ya, kalau saya hilang suaranya. Nah, jadi fx sama dengan del V per del X, otomatis Fy juga dapat kita tulis sebagai fungsi del V per del Y, del V per del Z. Sekali lagi, ini adalah gaya konservatif
yang dapat yang kita tulis sebagai fungsi potensial V. Nah, sehingga menggunakan, kita kemarin tahu bahwa QK itu tadi sudah kita tulis. Saya tulis kembali, QK sama dengan Fx del X per del QK ditambah dengan Fy del Y per del QK ditambah del Z per del QK. Nah, ini kita substitusikan Fx, Fy, dan Fz-nya. Nah, maka generalized force dapat kita tulis sebagai fungsi Fx, kita ambil dari sini negatif del V, ya, keluarkan saja. Nah, sehingga ini saya kurung, ada del V per del X, kemudian del X. Sebentar. Jika sebagai generalized force atau sistem konservatif, ya. Nah, ini menyatakan suatu sistem yang konservatif di mana gaya sebagai koordinat umum di sini direpresentasikan sebagai fungsi potensial. Nah, sehingga dari sini dapat juga kita tulis, karena ini semuanya QK dan ada del X, del Y, ini kan bisa kita sederhanakan, ya. QK, generalized force, sama dengan negatif, otomatis ini kan del V per del QK. Nah, jadi tidak ada yang spesial di sini, ini cuma bentuk penyederhanaan dari persamaan kita yang ini. Kenapa? Karena del X kita coret, del QK. Nah, maka kita akan memperoleh del V per del QK. Del X 1, del Y 1, del Z per del Z juga 1. Sehingga kita peroleh seperti ini. Nah, jadi sekali lagi ini kita sebut sebagai konservatif sistem, ya. Sistem yang konservatif. Nah, sebelumnya di sini saya akan menyatakan untuk rektangular koordinat, untuk koordinat kartesian, ya, atau rektangular atau X, Y, Z. Nah, kita punya generalized force-nya kemarin pada pertemuan kita yang pertama, yaitu X-nya sama dengan X sebagai fungsi QK, koordinat umumnya, Y-nya sama dengan Y sebagai fungsi QK, dan Z Jadi untuk polar koordinat, nah ini dapat kita tulis dari hubungan Q1, koordinat pertama adalah koordinat jari-jari R, dan koordinat yang kedua Q2-nya di sini adalah theta, karena koordinat polar itu adalah R, theta, ya, sehingga R adalah derajat kebebasan yang pertama, Q1, dan Q2 koordinat suatu partikel dapat bergerak
di dalam koordinat polar ini sebagai fungsi R dan theta. Di sembarang posisi, maka dia punya R dan theta yang berbeda-beda. Nah, sehingga di sini untuk polar koordinat ini sebetulnya di buku matematika banyak ya. X sama dengan, ini saya tuliskan langsung, X sebagai fungsi R, theta. Nah, yang ini nilai. Sedangkan del X per del R ini dapat kita tulis sebagai R, maaf, del per del R tentu R ini cos theta nah kemudian ini saya ambil del X per dip R sin theta. Kira-kira ini dari mana kita peroleh? Kalau takut bingung ya, ini sebetulnya kita ambil dari koordinat polar itu. Anggap saja lingkarannya. Nah, ini sumbu X, ini sumbu Y. Anggap di sini sekarang adalah vektor R, di sini adalah theta. Maka X sebagai XR theta, maka kalau kita ambil sumbu X, misalnya di sini, maka X di sini kan, ini adalah, X di sini kan adalah proyeksi dari R terhadap theta, ya, atau R cos theta. Nah, jadi dari sini datangnya. Sehingga del X per del theta otomatis turunan daripada R cos theta, turunan daripada R cos theta ya R min sin theta atau min R itu X, sedangkan Y ya pasti juga fungsi Y juga setelah kita proyeksikan, maka Y yang di sini ini sekarang, nah sebut panahnya adalah R sin theta, karena theta di sini sama dengan theta di sini, dia di depan sudut. Maaf. R sin theta, Y sama dengan R sin theta. Atau di sini sama dengan Y-nya R sin theta. Nah, gimana dengan del Y per del R? Del Y per del R-nya ya ini sama dengan sin theta. Sedangkan del Y per del theta-nya ini sama dengan turunan sin adalah cos ya. Berarti ini R cos theta. Nah, seperti lanjutkan. Jadi ini saya garis bawahi. Ini adalah koordinat transfer koordinat kita dari koordinat rektangular ke koordinat polar. Nah, sebetulnya kalau di buku ini ada lagi transfer koordinatnya. Jadi di sini kita akan memperoleh del X-nya. Del X-nya. Nah, del X ini adalah delta X ya. Delta X ini. Delta X ini adalah small change atau displacement, perpindahan posisi pada koordinat polar tadi yang kita nyatakan dalam del X. Nah, sekali lagi, bagaimana posisi perubahan posisi benda di dalam koordinat polar? Nah, perubahan posisi benda atau displacement itu pada koordinat polar dapat kita nyatakan dalam koordinat kartesian del X. Nah, yang hasilnya sama dengan del X per del R dikali delta R ditambah del X per del theta dikali delta theta. Nah, ini hasilnya sama dengan R dikurang dengan R sin
theta delta theta. Nah, ini adalah del X-nya. Bagaimana dengan delta Y? Perubahan terhadap sumbu Y pada koordinat polar itu. Nah, maka ini dapat R delta R ditambah, nah, tadi nilainya sama masing-masing, ini sama dengan sin theta delta ditambah dengan R cos theta delta theta. Nah, inilah perubahannya ya, delta. Dari sini kita dapat menuliskan sebelumnya minta maaf ya, ini keluar masuk Zoom-nya. Baik, saya lanjutkan sehingga QK yang tadinya Fx QK ini ditambah FY del Y per del QK kecil ditambah FZ del Z per del QK kecil. Sehingga di sini generalis partikel yang bergerak pada koordinat polar itu dapat kita nyatakan sebagai, karena tadi K-nya ada 2, sekali lagi K itu kan adalah derajat kebebasannya. Ada 2, yaitu ada R dan ada theta. QR-nya sama apakah suara saya masih bisa didengar? Iya, sekarang udah Pak. Tadi putus-putus. Tes Sekarang. 1. Nah. Sekarang bisa Pak? Sudah? Sudah Pak. Sudah bisa didengar? Sudah Pak. Sudah Pak. Oke. Jadi sekali lagi, karena kita punya 2 derajat kebebasan R dan theta, maka generalized force-nya kita bawa ke QR dan Q theta juga. Sehingga QR sama dengan Fx del X per del R ditambah Fy del Y per del R di gimana dengan Z-nya? Ya, kita tidak perlu lagi Z ya, karena di sini kita koordinat kita pada koordinat polar ini hanya bergantung kepada X dan Y saja. Otomatis Z-nya tidak berubah di sini. Nah, sehingga ini dapat kita ambil Fx-nya tadi adalah Fx del X per del R, maka ini akan sama dengan Fx cos theta Fy
sin T itu sama dengan FR. Nah, bisa dipahami ya, cos theta. FY sin theta dan FY cos theta itu ya sama dengan FR ya. Nanti saya buatkan gambarnya supaya kita lebih ini. Sedangkan Q theta untuk derajat kebebasan yang kedua, theta, Q theta otomatis ini sama dengan Fx del X per del theta ditambah dengan Fy del Y per del theta. Nah, ini sama dengan del X per del theta kan tadi sudah ada, yaitu min R. Saya tulis min R Fx sin theta Nah, baik. Jadi seperti itu. Saya harap tidak ada masalah untuk memperoleh QR dan Q theta ini, karena ini kita Fx-nya kita sudah ada di sebelah, kemudian del X per del R-nya, del X per del R dan del Y per del R-nya ini sudah ada di sebelah. Maksud saya del X-nya ini per del R-nya, del Y per del R-nya juga sudah ada. Nah, sehingga ini tinggal kita masukkan ke persamaan kita ini, kita peroleh di sini. Fx cos theta dan Fy sin theta ini sebetulnya ya sama. Apabila kita punya suatu, katakanlah koordinat polar, ini adalah Fx, maaf ini adalah F, maka di sini kan adalah Fx ya. Fx dan yang ke sini adalah Fy. Sehingga Fx ini kan sama dengan F cos theta, kalau theta di sini, dan Fy di sini sama dengan F sin theta. Nah, sehingga di sini adalah F totalnya di sini, yaitu Fr ya. Fr, karena panjang vektor ini adalah vektor R, misalnya panjang vektornya. Maka ini Fr sama dengan F sin theta, Fy sin theta ditambah dengan Fx cos theta. F-nya seperti itu. Kemudian ini sama dengan Fr. Lalu untuk Q theta-nya, Fx del X per del theta, Fy del Y per del theta, ini kita ambil dari del X per del theta, del Y per del theta. Nah, ini kita substitusikan ke persamaan kita, maka kita akan memperoleh Q theta. Artinya sekarang kita punya generalized force atau gaya umum pada koordinat polar sebagai fungsi daripada R dan theta. Baik. Sekarang baru kita masuk ke persamaan Lagrange. Persamaan Lagrange untuk satu partikel. Nah, sekarang kita lihat untuk satu partikel dulu. Jadi kata kuncinya adalah menjelaskan atau mendeskripsikan persamaan gerak suatu partikel dalam koordinat umum. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan Lagrange. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi, persamaan Lagrange itu sebetulnya adalah kita mendeskripsikan persamaan gerak suatu benda itu dalam koordinat umum.
Nah, ya itulah persamaan Lagrange. Artinya apa? Lagrange ini dihasilkan dari, sekali lagi, persamaan Lagrange kita peroleh dari merumuskan gerak benda itu dalam koordinat umum. Nah, itulah persamaan Lagrange. Sekali lagi, persamaan Lagrange dihasilkan dari persamaan gerak suatu benda yang diekspresikan dalam koordinat umum. Nah, di sini biasanya kita untuk menggambarkan, untuk mengekspresikan suatu gerak partikel, biasanya kita menggunakan hukum Newton, ya, yaitu sigma F sama dengan M dikali percepatan, ya. Nah, biasa kan kita seperti ini, mulainya dari sini. Nah, tetapi kita juga boleh, pada waktu yang sama, kita juga boleh meninjau suatu kasus, suatu gerak, suatu partikel itu dari energi. Nah, dalam hal ini misalkan energi kinetik, ya. Energi kinetik misalkan T, saya buat di sini energi kinetik T, ya. Sekali lagi, T ini adalah energi kinetik. Nah, maka T dapat saya tulis sebagai fungsi, biasanya rumusnya adalah setengah mv kuadrat, atau dapat kita tulis T sama dengan setengah M. Untuk koordinat kartesian ada 3 koordinat X, Y, Z. Ini dapat kita tulis sebagai Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat ditambah Vz kuadrat. Nah, atau kadang-kadang ini di buku ditulis setengah M X dot kuadrat ditambah Y dot kuadrat ditambah Z dot kuadrat. Nah, di mana di sini X kemarin kita sudah peroleh nilainya adalah sama dengan X sebagai fungsi Q. Nah, saya buat di sini sebagai fungsi Q, tidak QK, karena dia single koordinat, satu koordinat saja. Nah, kemudian Y juga fungsi sebagai, Y juga sama dengan Y sebagai fungsi Q. Nah, dan Z sama dengan Z sebagai fungsi Q. Nah, ini artinya kita sudah membuat koordinat umumnya. Sehingga dari sini sekarang kita dari X sama dengan XQ, Y sama dengan YQ, Z sama dengan ZQ ini. Nah, ini dapat kita turunkan. Tadinya saya tulis kembali X sama dengan XQ ini. Dapat kita turunkan X dot ini. X dot ini sama dengan, boleh saja kita buat dalam bentuk del X per del Q1, misalkan, dikali dengan del Q1 per del T. Maaf, per del T. Per del T. Nah, sekali lagi ini tidak merubah esensi dari X dot ini, ya. Kenapa? Karena sebenarnya X dot ini kan diperoleh dari turunan X terhadap waktu. Sekali lagi, X dot ini kan sama dengan dx per dt, ya. Kecepatan adalah turunan daripada posisi dx per dt. Nah, tetapi dx per dt ini dapat saya tulis dalam bentuk del x per, dan pernya satu lagi di sini del t. Nah, di sini saya buat del Q1 dan del Q1. Ini tidak merubah esensinya, hasilnya tetap X dot, ya. Nah, ditambah dengan del X, ini series turunannya atau turunan berurutannya, del X per del Q2, del Q2 per del T. Nah, ini begitu seterusnya sampai dengan del X per del Qn dibagi dengan del T. Itu adalah X dot, ya. Nah, sehingga dapat saya tulis
X dot ini sama dengan sigma dari K sama dengan 1, K sama dengan 1 sampai N del X per del Q K. Nah, ini untuk umumnya ya, untuk lebih dari satu partikel. Maaf, untuk satu partikel, tetap untuk satu partikel. Ini masih skop satu partikel. Del N per del QK dikali del QK dibagi dengan del T. Nah, sehingga ini lagi-lagi sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai N del X per del QK per del QK. Tentu del QK per del T ini sama dengan QK dot. Nah, seperti itu. Sehingga di sini dapat kita, dapat kita tulis sebagai fungsi. Jadi X dot ini sebetulnya dapat kita tulis sebagai fungsi X dot sebagai fungsi daripada Q dan juga sebagai fungsi dari Q dot. Nah, artinya apa? Kalau tadi X, kita dapat menulisnya sebagai fungsi X sebagai fungsi Q. Kenapa? Karena kita ingin X ini berlaku secara umum, Q koordinat ya. Nah, sekarang gimana dengan kecepatan X dot ini untuk generalize koordinatnya? Maka X dot ini harus kita nyatakan juga sebagai fungsi daripada Q, tetapi dengan